Jiang dan atau Kaisar Kematian terlempar keluar yang membuat tembok berlubang dan membuat semua orang sangat terkejut dikarenakan ternyata kekuatan Duanxing ini sangat menakutkan. Pangeran ketiga yang melihat Duanxing bisa mengalahkan Jiang Bilan dengan sangat mudah, dia pun langsung senang. Dia juga berpikir kalau Duanxing ini pasti bisa memenuhi harapannya. Pangeran ke-9 pun langsung ciut nyalinya saat melihat kekuatan dari Duanxing. Dia juga mengatakan, benar yang kau bilang Long Tian, ternyata Duanxing ini sangat kuat. Dengan mulut yang masih penuh makanan, leluhur naga harimau menjawab, sekarang kau tahu sendiri kan kalau kekuatan Duanxing ini terlalu gila. Dengan senyum bahagia, pangeran ketiga pun langsung menatap pangeran pertama dan mengatakan, saudara, menurut perjanjian, kau harus memberiku cairan suci. Mendengar perkataan dari pangeran ketiga, pangeran pertama pun langsung berkeringat dingin. Dikarenakan cairan suci itu sangat berharga, pangeran pertama pun menyalahkan Jiang Bilan dikarenakan Jiang Bilan malah memberi Duanxing 3 kesempatan untuk mengalahkannya. Dengan menahan rasa kecewa, pangeran pertama pun langsung memberikan cairan suci kepada pangeran ketiga. Dia juga mengatakan kalau cairan itu bukanlah apa-apa baginya. Pangeran pertama pun langsung pergi dari tempat itu karena masih sangat kesal. Dia mengatakan, aku pergi dulu dikarenakan sudah hampir malam. Terlihat di sini Jiang Bilan atau Kaisar Kematian sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jiang Bilan sangat marah dikarenakan Duanxing membuat dirinya menjadi terlihat sangat lemah dan dia akan membalasnya nanti. Cerita berpindah di tempat Kinan yang mengatakan, pangeran ketiga, aku penasaran apa yang mulia bisa memberikanku cairan suci itu. Pangeran pun menanyakan kepada Duanxing, apakah Duanxing ini adalah seorang pecinta anggur juga, dikarenakan terlihat sepertinya kau menginginkan cairan suci ini. Kinan pun menjawab, aku bukanlah pecinta anggur, aku menginginkan cairan suci itu untuk diberikan kepada seseorang. Pangeran itu pun langsung memberikan cairan suci itu dan mengatakan, dia pasti orang yang sangat penting bagimu, aku akan memberikan cairan suci ini padamu. Setelah pangeran ketiga memberikan cairan suci kepada Kinan, terlihat Kinan langsung memandangi langit dan bergumam, aku penasaran apa yang sedang dia lakukan sekarang. Setelah sampai di sebuah ruangan, pangeran pun memperingati Kinan dengan mengatakan, Duanxing, masih ada 5 hari lagi sebelum Secret Realm Dragon Abyss terbuka. Kau harus berhati-hati dan jangan sampai terluka. Jika kau sampai terluka, maka tamatlah kita. Kinan pun langsung memberi hormat dan akan mengingat perkataan dari pangeran ketiga. Pangeran ketiga juga memberikan sebuah rencana kepada Duanxing. Dia menjelaskan kalau rencana ini adalah rencana kerajaan. Jika Duanxing ingin berlatih, maka rencana ini bisa digunakan untuk masuk ke semua tempat kultivasi di kota White Tiger ini dengan gratis. Kinan yang mendapatkan rencana itu pun sangat senang, dikarenakan dengan rencana ini dia bisa memasuki Star Pavilion. Dijelaskan bahwa Star Pavilion adalah salah satu dari 5 tempat kultivasi terbaik di kota White Tiger, dan orang biasa tidak akan bisa memasuki tempat Star Pavilion ini. Pangeran dengan tersenyum mengatakan, aku memang tidak bisa membantu kultivasimu, tapi setidaknya hal ini sedikit membantumu. Cerita pun berpindah di tempat istana White Tiger Camp. Wakil Komandan Batalion Su melaporkan kepada Komandan Li Fengyun bahwa anak bernama Duanxing ini tidak menghormati kita. Kalau kita membiarkan dia berkembang, maka suatu hari nanti pasti akan menjadi ancaman. Wakil Komandan Su juga mengatakan kalau dia baru saja mendengar kabar kalau Komandan Batalion Zhou dari Phoenix Camp berniat menurunkan teknik Immortal Phoenix kepada Duanxing. Terlihat Komandan Batalion Li Fengyun dari White Tiger Camp langsung terkejut saat mendengar hal itu. Dia penasaran sebenarnya Duanxing ini seperti apa, sehingga Komandan Zhou menurunkan teknik itu pada Duanxing. Dengan tiba-tiba, Komandan Batalion Li Fengyun langsung tersenyum dan mengatakan, bagus Zhou Bihua, kau benar-benar hebat. Apakah dia lebih baik dariku? Wakil Komandan Batalion Su pun langsung memberi hormat dan mengatakan, Komandan, apakah kita perlu mengirim orang untuk mengurus Duanxing? Namun Komandan Batalion Li Fengyun menjelaskan kalau hal itu tidak perlu. Sekarang aku ingin pergi ke Star Pavilion. Kalau tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang menuju ke Star Pavilion. Dia berencana akan berlatih dan meningkatkan kekuatannya di tempat itu. Setelah Kinan masuk ke dalam Star Pavilion, dia bertemu seorang penjaga atau pelayan. Wanita pelayan itu pun langsung mengatakan,
"Tuan, apakah ada yang bisa aku bantu untuk Anda?" Kinan pun langsung mengeluarkan lencana atau token dari kerajaan. Kinan juga mengatakan kalau dia ingin masuk ke ruangan kultivasi tingkat atas. Kinan memilih ruangan kultivasi tingkat atas dikarenakan dia tidak yakin akan bisa masuk ke ruangan kultivasi tingkat ultimate dengan lencana itu. Namun pelayan itu menjelaskan kalau lencana itu adalah lencana dari pangeran ketiga. "Kau ini adalah Duan Xing kan? Master kami sudah memberitahu kalau kau akan datang. Kau bisa memasuki ruangan yang kau inginkan di tempat ini dengan gratis." Kinan pun langsung mengatakan, "Kalau begitu, sampaikan terima kasihku kepada mastermu." Wanita pelayan itu pun langsung memandu Kinan untuk memasuki ruangan kultivasi terbaik. Tiba-tiba muncullah komandan batalion Li Fengyun dari White Tiger Camp. Dia datang ke sini juga ingin berlatih dan berkultivasi. Orang-orang mulai pesimis dikarenakan saat komandan batalion Li Fengyun berlatih dan berkultivasi di tempat ini, maka mereka pasti tidak akan mendapatkan batu bintang sedikit pun. Terlihat di sini Kinan sudah sampai di ruangannya. Sebelum Kinan masuk, pelayan itu menjelaskan kalau di ruangan akan muncul sungai bintang, dan sungai bintang ini akan terbuka 3 kali sehari. Tuan harus fokus dan jangan melewatkan mereka. Kinan pun langsung memasuki ruangan itu. Dia mengetahui kalau batu bintang ini bisa meningkatkan penglihatan energi spiritual dan masih banyak lagi. Kegunaannya juga tidak terbatas. Tapi saat sungai bintang terbuka, hanya akan ada 300 batu bintang di seluruh sungai. Sepertinya rumor itu memang benar. Namun tiba-tiba Kinan merasakan sesuatu. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain di sebelah ruangannya ini? Ternyata orang yang berada di sebelah ruangan Kinan adalah komandan batalion Li Fengyun. Komandan batalion Li Fengyun juga menyadari kalau ada orang di sebelah ruangannya. Padahal ruangan di sebelahnya ini cuma dibuka 3 kali dalam 10 tahun. Sebenarnya orang berbakat macam apa yang bisa masuk ke ruangan di sebelahnya ini? Singkat cerita, Kinan pun mulai berkultivasi. Dia juga tidak peduli siapa orang yang ada di ruangan di sebelahnya itu, dikarenakan fokus utamanya sekarang adalah berkultivasi. Kinan juga berpikir dengan adanya kekuatan mata Dewa Petarung Suci, membedakan batu bintang yang asli itu sangat mudah baginya. Tiba-tiba, Kinan dan komandan batalion mulai bersiap-siap. Ternyata sebentar lagi akan muncul sungai bintang, dan mereka akan berlomba-lomba untuk mengambil batu bintang. Setelah sungai bintang terbuka, Kinan pun langsung mengambil batu bintang yang asli. Namun di sini Kinan hanya mendapatkan 70 batu bintang, dan hal itu masih sedikit menurutnya. Orang-orang pun langsung terkejut dan sangat kesal dikarenakan mereka hanya mendapatkan sampah saat sungai bintang itu terbuka. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya orang yang berada di ruangan sebelah kiri itu siapa? Kenapa kemampuan matanya sangat luar biasa? Bahkan terlihat komandan batalion Li Fengyun juga sangat syok saat melihat kemampuan orang di ruangan sebelah kirinya itu. Dia menganggap kalau orang yang ada di ruangan sebelah kirinya ini adalah pemimpin sekte Windowsan, dikarenakan dia hanya mendapatkan 20 batu bintang saja. Terlihat Kinan pun langsung tersenyum dan mengatakan, masih ada 1 jam lagi sebelum sungai bintang kedua terbuka, jadi dia akan mencoba efek batu bintang ini kepada tubuhnya. Kinan pun langsung menyerap semua batu bintang yang didapatnya itu dengan perlahan. Dia juga merasakan kalau batu bintang ini sangat berguna baginya. Setelah Kinan selesai menyerap semua batu bintang, dia merasakan kalau efek dari batu bintang ini sangat luar biasa hebat. Sehingga tidak heran banyak kultivator yang memburu batu ini. Dikarenakan batu ini sangat bermanfaat, Kinan pun tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Singkat cerita, sungai bintang kedua pun muncul. Terlihat banyak orang yang berteriak untuk memperebutkan dan mendapatkan batu bintang. Namun di sini terlihat komandan batalion Li Fengyun sangat kesal dikarenakan orang di sebelah ruangannya ini mengambil 150 batu bintang. Dia sangat tidak percaya, ternyata kemampuan orang di sebelahnya ini sangat menakutkan. Terlihat Kinan pun sangat senang saat mendapatkan banyak batu bintang. Namun berbeda dengan komandan batalion Li Fengyun yang sangat kesal dikarenakan dia hanya sedikit mendapatkan batu bintang. Tiba-tiba Kinan pun merasakan kalau lengannya mulai berdenyut. Dia berpikir kalau perasaan ini pasti cermin ilusi akan aktif lagi. Tiba-tiba muncullah cermin ilusi dan muncullah wajah Putri Miao. Terlihat Kinan sangat senang saat melihat itu, dikarenakan dia sudah lama tidak melihat Putri Miao. Putri Miao dengan senyum menggodanya mengatakan, Kinan, lama tidak bertemu. Jujur saja, kau pasti merindukanku kan? Kinan dengan wajah malu-malu mulai bersikap sok cool agar tidak terlihat kalau sebenarnya Kinan merindukan Putri Miao. Kinan juga mengatakan kalau dia tidak merindukan Putri Miao.
Kinan pun menanyakan kenapa Putri Mio tiba-tiba menghubunginya. Dengan penuh semangat, Putri Mio mengatakan, "Aku tidak yakin dengan kata-katamu itu. Kau juga tidak lupakan dengan janjimu kalau kau akan memberikanku sebuah anggur." Dikarenakan Kinan adalah pria sejati, dia pun mengatakan dengan jujur kalau sebenarnya Kinan kemarin merindukan Putri Mio, dan Kinan juga telah meminta anggur kepada pangeran ketiga. Anggur itu bernama cairan suci Five Flower. Dengan tingkah konyolnya, Putri Mio pun mengatakan, "Apa? Kemarin ya? Jadi kau sekarang tidak merindukanku? Dasar laki-laki tidak peka. Kalau begitu, jangan merindukanku lagi." Kinan yang panik pun mengatakan, "Kenapa kau berkata seperti itu? Apakah ada yang salah dengan kata-kata aku ini? Sebenarnya apa yang kau mau, Putri?" Putri Mio pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Kenapa di sini sangat panas? Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja mendapatkan teknik yang cocok untukmu. Sekarang aku akan mengajarkan teknik itu kepadamu." Kinan pun dengan semangat langsung berterima kasih kepada Putri Mio. Dia tidak sabar untuk mengetahui sebenarnya teknik apa yang ingin diberikan oleh Putri Mio kepadanya. Putri Mio dengan wajah malu-malunya pun mengatakan, "Jangan salah paham kau, aku tidak sengaja mendapatkan teknik ini dan sepertinya teknik ini cocok untukmu." Terlihat Kinan hanya bisa tersenyum dan bergumam, wanita memang sungguh sangat susah untuk dipahami. Putri Mio pun menjelaskan kalau teknik ini bernama Sleeping Buddha. Teknik ini adalah untuk melatih pikiran agar menjadi lebih kuat dan bisa membuat Kinan berkultivasi sambil tidur. Singkat cerita, Kinan pun mulai memahami teknik Sleeping Buddha itu. Dia juga berpikir kalau teknik ini akan sangat berguna untuknya. Setelah memberikan teknik Sleeping Buddha kepada Kinan, Putri Mio pun langsung mengatakan waktu dari cermin ini akan habis dan Kinan harus membawakannya anggur nanti jika bertemu. Cerita berpindah di ruangan komandan batalion di Fengyun. Dia masih merasa sangat kebingungan. Sebenarnya siapa orang yang ada di ruangan sebelah kirinya itu? Dikarenakan ruangan di tempat ini disegel dengan pembatas. Bahkan aku belum pernah melihat kejadian ini sebelumnya. Apakah mungkin orang ini adalah pemimpin kerajaan Burning Heaven? Dikarenakan orang di ruangan sebelah kirinya ini bisa mengguncang seluruh pavilion saat dia berkultivasi. Dia pun berpikir ingin menemui orang yang menempati ruangan di sebelah kirinya. Dikarenakan sangat jarang bisa bertemu dengan orang yang hebat seperti itu. Cerita berpindah di tempat Kinan. 4 hari sudah berlalu dan dia masih saja terlihat masih berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Kinan selesai berkultivasi, dia merasa kekuatannya semakin kuat. Sepertinya dia akan segera menerobos ke ranah Martial Lightness. Namun Kinan di sini memprioritaskan untuk membantu pangeran ketiga dan memasuki Sacred Realm Dragon Abyss. Singkat cerita, saat Kinan sudah keluar dari ruangannya, terlihat wanita pelayan menghampiri Kinan dan mengatakan, "Master Guanxing, Master di Fengyun di ruangan sebelah kanan mengirim surat untuk Anda." Kinan pun sangat terkejut, ternyata orang yang berada di ruangan sebelahnya adalah Di Fengyun. Ternyata isi surat dari komandan batalion Di Fengyun adalah untuk mengundang Kinan ke pesta agar bisa membicarakan tentang bela diri. "Aku harap senior bersedia." Namun Kinan dengan santainya mengatakan, "Katakan kepada komandan batalion Di Fengyun kalau aku terlalu sibuk dan tidak ingin melihat orang tua seperti dia." Kinan pun langsung pergi dari pavilion itu. Namun dia menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya dengan terus-menerus. Kinan pun menggunakan mata Dewa Petarung Suci untuk melihat orang yang mengikutinya itu. Dengan kekuatan mata dewanya, Kinan bisa mengetahui kalau orang itu adalah seorang pembunuh dan kultivasinya berada di Martial Lightness tingkat 4. Setelah melihat situasi yang tepat, orang itu pun langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatannya. Kinan dengan cepat langsung menahan serangan itu dan menyerang balik menggunakan pedangnya. Kinan merasa aneh kenapa pembunuh ini menyerangnya dengan terang-terangan. Terlihat si pembunuh bayaran itu langsung terpental sangat jauh. Rupanya kekuatan di ranah Martial Lightness tingkat 4-nya itu tidak bisa menandingi kekuatan Kinan yang hanya berada di ranah Martial Dominator. Tiba-tiba, pembunuh bayaran itu langsung memakan sebuah pil kecil dan mengatakan, "Master, aku sudah beruntung menerima misi ini. Aku tidak akan membiarkan Guanxing menjadi penghalangmu." Pembunuh itu pun langsung kesakitan dan langsung mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak dari tubuhnya. Terlihat auranya juga berubah menjadi warna ungu. Kinan mengetahui kalau pembunuh bayaran itu langsung bunuh diri dengan meminum sebuah pil. Tiba-tiba muncullah sekelompok orang yang mulai berlari mengepung Kinan. Mereka juga mengatakan kalau tim penegak hukum sudah datang dan seorang pembunuh harus ditangkap.
Ketua dari penegak hukum itu pun langsung menanyakan kepada Duan Xing, kenapa ada orang yang mati di tempat ini? Apakah Duan Xing telah membunuhnya? Kinan pun menjelaskan kalau orang itu mencoba untuk menghabisiku. Aku menyerang dia dikarenakan untuk melindungi diri. Tapi sebelum aku menghabisinya, dia sudah memilih untuk bunuh diri. Tiba-tiba Pangeran ke-9 pun datang dan langsung berteriak, "Dia bohong senior. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri kalau Duan Xing ini dengan tiba-tiba langsung menjadi gila dan tidak terkendali sehingga dia menghabisi orang tua itu." Kinan pun langsung paham, ternyata kejadian ini hanya jebakan dan pembunuh itu sengaja dipersiapkan untuk menjebak Kinan. Hal ini dilakukan mereka dikarenakan mereka tidak bisa menghabisi Kinan, maka satu-satunya cara adalah menjebak Kinan dengan cara yang sangat licik seperti ini. Ketua dari penegak hukum itu pun langsung ingin menahan Kinan dikarenakan bukti dan kesaksian semua orang sudah jelas kalau Kinanlah pelakunya. Menurut hukum mereka, Duan Xing ini akan ditahan selama 3 hari. Dan dalam waktu 3 hari, mereka akan menyelidiki kasus ini dan mereka akan bisa memutuskan kalau Kinan ini berbohong atau tidak. Kinan yang marah pun langsung menancapkan pedangnya. Kinan menganggap kalau dia tidak bersalah dan bukannya ada segel rekaman di jalan kota White Tiger. Tapi kenapa penegak hukum butuh waktu 3 hari untuk menyelidiki kasus ini? Kinan dengan mengeluarkan aura membunuhnya juga menjelaskan kalau besok adalah hari pembukaan Secret Realm Dragon Abyss. Menurut Kinan, kejadian ini hanyalah sebuah konspirasi yang sengaja dibuat agar dirinya tidak bisa masuk ke Secret Realm Dragon Abyss. Namun ketua dari penegak hukum itu dengan santainya mengatakan, "Kami cuma mengikuti perintah dan aturan. Kalau kau tidak mau ikut, maka kau akan dikenakan hukuman yang lebih berat karena menentang hukum kota White Tiger." Tiba-tiba muncullah Senior Wang yang langsung menggertak tim penegak hukum. Senior Wang di sini tidak setuju dengan pendapat dari tim penegak hukum dikarenakan berani menahan anggota Police Camp tanpa mencari kebenarannya dulu. Namun tak berselang lama, muncullah wakil komandan batalion musuh. Kedatangannya ke sini hanya ingin membela tim penegak hukum karena menurutnya tim penegak hukum cuma melakukan tugasnya dan tidak ada yang salah. Ternyata pangeran pertama juga ada di tempat ini dan berada di sebelah pangeran ke-9. Pangeran pertama juga membenarkan kalau tim penegak hukum sudah sesuai aturan. "Ketua Wang, kau tidak bisa menghalangi tim penegak hukum hanya karena gara-gara kalau Duan Xing ini anggota Police Camp." Terlihat Kinan di sini hanya terdiam karena dia juga mengetahui kalau pangeran ke-9 dan pangeran pertama pasti sudah bekerja sama untuk menjebaknya dan menyingkirkan Kinan. Tiba-tiba datanglah seseorang. Orang itu juga membela tim penegak hukum. Menurutnya, kalau memang Duan Xing ini tidak bersalah, 3 hari lagi maka mereka akan melepaskannya. Jadi kenapa? Hanya karena hal itu, Master Wang sampai menentang hukum kami. Ternyata orang itu bernama Kapten Leong. Senior Wang pun mengatakan, "Kapten Leong, Police Camp sudah setia kepada keluarga kerajaan. Tapi kenapa kau bicara seperti itu? Kita cuma harus memutar formasi perekaman dan masalah ini akan jelas siapa yang bersalah. Seharusnya kau tidak usah menahan Duan Xing selama 3 hari." Tiba-tiba muncullah pangeran ketiga. Pangeran ketiga langsung memberitahu kepada semua orang kalau dia punya formasi perekaman untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pangeran ketiga pun langsung memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Dan terlihatlah di rekaman itu kalau memang benar orang itu menyerang Duan Xing terlebih dahulu. Setelah orang itu kalah, dia langsung memakan sebuah pil untuk bunuh diri. Semua orang pun langsung mengetahui kejadian aslinya. Ternyata Duan Xing ini memang benar tidak bersalah dan Duan Xing ini berbicara dengan jujur. Pangeran ketiga dengan tatapan tajamnya mengatakan, "Buktinya sudah ada. Apalagi yang bisa kalian katakan? Seharusnya hal ini sudah membuktikan kalau Duan Xing ini tidak bersalah sama sekali." Namun dengan senyum liciknya, Kapten Helong masih saja mencari-cari alasan agar dia bisa menahan Kinan. Menurutnya, bukti itu saja masih tidak cukup. Dia pun sebagai kapten penegak hukum memutuskan akan tetap menahan Duan Xing selama 3 hari. Kapten Helong pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap Duan Xing dan ingin membawanya pergi secara paksa untuk ditahan selama 3 hari. Senior Wang pun langsung ingin menghentikan Kapten Helong. Dia berpikir kalau tindakan Kapten Helong ini tidak adil dan sengaja mencari-cari alasan untuk menahan Duan Xing. Kapten Helong pun langsung menyuruh wakil komandan batalion Su untuk menangkap Duan Xing dikarenakan dia akan menahan Master Wang. Wakil komandan batalion Su pun sangat senang dikarenakan dia sangat kesal kepada Duan Xing karena telah gagal menangkapnya. Dan pada hari ini, wakil komandan batalion Su tidak akan melepaskan Duan Xing. Tapi tiba-tiba
Wakil Komandan Batalion Su pun langsung terdiam, dikarenakan dia mendengar suara teriakan yang menyuruhnya berhenti. Wakil Komandan Su juga merasakan aura yang sangat kuat, sehingga dia merasa sangat terkejut. Ternyata teriakan dan kekuatan aura yang sangat kuat itu berasal dari Komandan Batalion Zhao dari Police Camp yang baru saja datang di tempat itu. Kapten Helong tidak menyangka kalau ternyata demi seorang murid, Komandan Batalion Zhao datang ke tempat ini. Kapten Helong menjelaskan kalau tim penegak hukum hanya menjalankan perintah. Namun Senior Wang menjelaskan kalau mereka ini sudah bekerja sama untuk menutupi kebenaran agar Duan Xing ditahan dan tidak bisa masuk ke Secret Realm Dragon Abyss. Dan Komandan Batalion Zhao yang kesal pun langsung menghantam Kapten Helong dengan tinjuannya yang membuat Kapten Helong terpental. Ternyata yang mendapat serangan dari Komandan Batalion Zhao bukan hanya Kapten Helong, tapi Wakil Komandan Batalion Su juga mendapatkan serangan itu yang membuat mereka berdua langsung terluka parah. Komandan Batalion Zhao memperingati mereka, jika mereka masih bertindak licik seperti ini, maka Komandan Batalion Zhao akan turun tangan sendiri dan tidak memaafkan mereka. Terlihat Wakil Komandan Batalion Su sangat kesal karena dihajar terus-terusan oleh Komandan Batalion Zhao hanya gara-gara Duan Xing. Komandan Batalion Zhao juga mengatakan kalau serangan yang dilepaskan olehnya ini hanya sekedar peringatan. Namun jika mereka membuat onar lagi, maka akan dipastikan kalau nyawa mereka akan melayang. Terlihat Pangeran Pertama dan Pangeran ke-9 pun langsung ketakutan sampai berpelukan dan bahkan mereka sampai menangis histeris. Mereka berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi. Kinan pun langsung berterima kasih kepada Komandan Batalion Zhao karena sudah membelanya dan telah membantunya menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, Komandan Batalion Zhao memberikan Duan Xing sesuatu. Dia menyuruh Duan Xing mengambil kantung itu, karena kantung itu berisi barang-barang yang Duan Xing butuhkan. Pangeran ketiga pun langsung mengajak Duan Xing pergi dari tempat ini, dikarenakan masalahnya juga sudah selesai. Terlihat di sini Kinan juga ingin segera kembali dan melihat seberapa banyak batu yang diberikan Komandan Zhao kepadanya. Setelah kelompok Kinan pergi dari tempat itu, tak berselang lama datanglah Komandan Batalion Di Fengyun yang berteriak karena melihat kondisi Kapten Helong yang tidak bisa bergerak karena terluka parah. Kapten Helong pun langsung meminta kepada Komandan Batalion Di Fengyun untuk membalaskan dendamnya kepada kelompok Duan Xing karena telah membuatnya sampai terluka parah dan tidak berdaya. Komandan Batalion Di Fengyun yang marah pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat kuat. Dia berjanji akan membalaskan dendam dari Helong. Di sini dia juga masih tidak terima, dikarenakan Komandan Batalion Zhao malah mengajarkan teknik Immortal Police kepada Duan Xing, padahal jenius nomor 1 itu adalah dia. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat Kinan sangat bahagia saat membuka kantung yang diberikan oleh Komandan Batalion Zhao kepadanya. Dikarenakan isi dari kantung itu adalah sebuah batu yang berjumlah 5.800 batu. Namun dikarenakan Kinan akan segera masuk ke Secret Realm Dragon Abyss, maka Kinan berpikir kalau lebih baik dia menunggu sampai keluar dari Secret Realm Dragon Abyss, lalu akan menggunakan semua batu itu untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Cerita berpindah di tempat Pangeran ke-9. Terlihat dengan wajah masamnya dia masih mengingat kejadian yang sebelumnya. Dia merasa kalau Pangeran ke-3 sangat beruntung karena mendapat orang seperti Duan Xing yang sangat kuat. Tiba-tiba muncullah Pangeran Pertama bersama dengan Jiang Milan atau Kaisar Kematian. Namun di sini banyak orang yang membicarakan Pangeran Pertama dikarenakan dia hanya membawa satu orang saja di sampingnya. Padahal Pangeran Pertama ini juga mendapatkan dukungan dari aliansi Sangdao. Pangeran ketiga pun menjelaskan kepada Kinan kalau hal ini pasti ada hubungannya dengan Pangeran kedua. Dikarenakan Pangeran Pertama sudah kehilangan dukungan dari aliansi Sangdao, maka ada kemungkinan kalau penyebabnya adalah Pangeran kedua. Kinan pun langsung tersenyum. Kinan berpikir saat Secret Realm Dragon Abyss terbuka, maka Pangeran kedua pasti akan muncul dan semua hal yang berbau konspirasi pasti akan terungkap. Tiba-tiba Jiang Bilan pun memanggil Duan Xing yang menyamar menjadi Kinan. Terlihat Kinan pun langsung menoleh dan bertanya apakah Jiang Bilan memanggilnya karena ingin berduel lagi. Namun Jiang Bilan dengan wajah menggodanya memanggil Duan Xing dengan sebutan Kinan. Kinan pun langsung terkejut saat mendengar kata-kata dari Jiang Bilan. Kinan tidak menyangka kalau Jiang Bilan ini mengetahui kalau dia sedang menyamar menjadi Duan Xing. Jiang Bilan pun menenangkan Kinan karena yang sekarang berbicara ini adalah Jiang Bilan yang asli. Sedangkan Kaisar Kematian jiwanya sedang tertidur akibat terluka parah saat terkena serangan dari Kinan yang sangat kuat. Jadi Kinan tidak usah cemas.
Jiang Yuan dengan tatapan seriusnya juga mengatakan, dikarenakan tempat ini banyak orang, maka dia akan menjelaskan semuanya saat sudah masuk ke Secret Realm Dragon Abyss. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah pangeran kedua dengan wajah yang sangat sombong, seolah-olah sedang meremehkan semua orang yang ada di tempat itu. Pangeran kedua ini membawa dua pengawal yang salah satunya adalah Sima Kong. Kinan pun sangat terkejut saat melihat Sima Kong bersama pangeran kedua. Kinan pun mengingat kalau Sima Kong ini menjadi murid dalam aliansi Sangdao dan statusnya juga sangat tinggi. Pangeran pertama pun menghampiri pangeran kedua dengan tatapan tajam. Pangeran pertama tidak menyangka kalau pangeran kedua ini benar-benar hebat karena bisa merabut aliansi Sangdao darinya. Tapi pangeran kedua dengan ekspresi mengejeknya mengatakan kalau dia masih harus belajar lagi. Kinan dengan wajah konyolnya pun langsung paham kenapa pangeran pertama bersikap tidak sabaran, dikarenakan ternyata aliansi Sangdao ini telah berkhianat dan mendukung pangeran kedua. Dengan tiba-tiba, pangeran kedua pun langsung menatap Duanxing. Dia juga tidak menyangka kalau Duanxing ini memiliki kekuatan dan strategi yang benar-benar mengesankan. Semoga Duanxing ini tidak mengecewakan pangeran ketiga. Kinan pun langsung menjawab, aku juga sangat penasaran denganmu pangeran kedua. Aku ingin tahu trik apa lagi yang ingin ditunjukkan oleh pangeran kedua ini. Salah satu orang yang dibawa pangeran kedua pun memperkenalkan diri, yang bernama Ji Huying. Dia adalah komandan batalion ke-99 User Camp. Setelah masuk ke Secret Realm Dragon Abyss, kau harus berhati-hati Duanxing. Kalau tidak, kau akan kukirim ke neraka. Mendengar kata-kata itu, Kinan pun langsung memasang ekspresi mengejek. Suara peliharaan siapa itu? Kenapa berisik sekali? Aku sangat muak mendengar kata-kata ancaman seperti itu. Ji Huying pun langsung kesal dan mulai mengeluarkan tatapan membunuhnya. Sialan, beraninya kau memanggilku seorang peliharaan? Apa kau ingin mati? Ji Huying pun langsung menyerang Kinan. Bajingan kecil seperti dirimu tidak akan kubiarkan hidup lebih lama. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka lebih cepat. Dan Kinan pun menahan serangan dari Ji Huying menggunakan pedangnya, yang membuat serangan dari Ji Huying langsung tertahan. Terlihat serangan demi serangan dilancarkan oleh kedua belah pihak, dan semua orang hanya bisa melihat pertarungan Ji Huying dengan Kinan yang sangat sengit. Kinan pun langsung mengeluarkan teknik loncengnya, yang membuat lonceng itu mengeluarkan suara yang sangat kuat untuk menyerang Ji Huying. Terlihat Ji Huying yang terkena serangan dari Kinan langsung kesakitan, karena serangan itu dapat membuatnya menjadi terluka sampai mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Melihat Ji Huying sudah terluka, Kinan pun langsung menghantam tubuh Ji Huying sampai jatuh, terpental ke bawah dengan sangat keras. Terlihat Ji Huying menabrak sebuah tembok. Kinan pun langsung menghampiri Ji Huying. Ji Huying, apakah dengan kekuatan seperti itu kau pikir bisa mengalahkanku? Hal itu sungguh sangat lucu. Ji Huying pun langsung marah dan merubah bentuknya menjadi sebuah binatang buas yang mirip dengan harimau. Kinan, aku akan membunuhmu dikarenakan kau berani menghajarku. Ji Huying pun langsung melirik Sima Kong dan meminta bantuan Sima Kong untuk membantunya melawan Duanxing, karena jika dia sendirian pasti akan kesulitan melawan Duanxing. Tiba-tiba dengan tatapan santainya, Duanxing pun langsung menggunakan telepatinya dan memberitahu Sima Kong kalau dia adalah Kinan. Terlihat Sima Kong langsung terkejut. Dengan keahliannya dalam bidang akting, Sima Kong pun langsung berguling-guling dan berpura-pura sakit perut. Dia mengatakan kepada semua orang kalau dia sedang diracuni. Pangeran ke-9 dan pangeran pertama pun langsung kebingungan melihat tingkah konyol dari Sima Kong. Mereka tahu kalau Sima Kong ini hanya berpura-pura. Ji Huying yang besar pun langsung menggoyang-goyangkan tubuh Sima Kong. Padahal mereka tidak ada masalah. Tapi kenapa Sima Kong tidak membantunya? Ji Huying pun memaksa Sima Kong untuk membantunya agar dia tidak terlihat bodoh di hadapan semua orang karena dihajar oleh Duanxing. Kinan dengan wajah seramnya langsung tersenyum dan langsung muncul di belakang Ji Huying. Ji Huying, kenapa kita tidak bersenang-senang dulu? Ji Huying pun langsung berkeringat dingin saat mendengar kata-kata dari Kinan. Tiba-tiba, pangeran ketiga langsung menghentikan Kinan. Dia menganggap kalau pertarungan tadi memang sangat hebat. Terlihat pangeran kedua langsung kesal dan dia menyuruh pangeran ketiga agar tidak merasa senang dulu karena pertandingan juga belum dimulai. Kinan pun langsung memberikan sesuatu kepada Sima Kong yang menyamar menjadi pangsiu. Kinan beralasan kalau dia kebetulan memiliki penawar racun untuk membantu kultivator pangsiu. Jika pangsiu tidak segera mendapatkan penawar, maka dia akan mati. Pangsiu atau Sima Kong pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Duanxing. Namun di dalam hatinya sangat kesal kepada Kinan dikarenakan penawar racun yang diberikan Kinan ini ternyata adalah sebuah batu.
Kinan dengan wajah tidak bersalahnya langsung memberitahu Pang Xiu kalau hal itu hanya bantuan kecil darinya dan tidak usah terlalu dipikirkan. Leluhur naga harimau yang melihat itu pun langsung ingin tertawa, namun dia menahannya. Dengan telepatinya, leluhur naga harimau mengejek Pang Xiu. Bagaimana si Makong? Apakah enak batu yang diberikan oleh Kinan? Terlihat si Makong sangat kesal saat melihat ekspresi leluhur naga harimau. Dengan telepatinya, Kinan langsung memberitahu si Makong dan leluhur naga harimau kalau orang yang berpakaian hitam adalah Kaisar Kematian. Namun sekarang Kaisar Kematian masih tertidur dan sekarang Jiang Bilanlah yang mengendalikan tubuh itu. Leluhur naga harimau pun sangat kesal saat mengetahui kalau Kaisar Kematian juga ada di tempat ini, karena Kaisar Kematianlah dia menjadi terpisah dengan teman-temannya yang lain. Si Makong dengan telepatinya juga memberitahu Kinan kalau aliansi Sangdao beralih ke pangeran kedua dikarenakan sebuah peta yang berhubungan dengan Crimson Blood. Setelah memenangkan pertandingan ini, maka peta itu akan diberikan. Kinan pun menyadari kalau kota Crimson Blood adalah tempat senior Tang Xingsan dan lainnya berlatih. Kinan pun ingin mendapatkan peta itu. Tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan. Dia datang ke sini dikarenakan Secret Realm Dragon Abyss akan segera terbuka dan dialah yang akan menjelaskan peraturan pertandingan. Penjaga itu menjelaskan kalau Secret Realm Dragon Abyss akan dibuka selama 10 hari. Orang yang akan mendapatkan key Secret Realm Dragon Abyss terbanyak akan menjadi pemenangnya. Jika ada yang mendapat buah Dragon Abyss, maka orang yang terbanyak yang mendapatkan buah akan menjadi pemenang pertandingan. Penjaga itu pun memberikan lancana ke semua peserta yang masuk ke Secret Realm Dragon Abyss. Penjaga itu mengingatkan semua peserta untuk tidak saling membunuh. Jika sampai melanggar, maka akan diadili oleh Achin Kingdom. Singkat cerita, Secret Realm Dragon Abyss terbuka dan terlihatlah sebuah formasi yang sangat besar muncul dan berputar-putar. Formasi itu adalah pintu untuk masuk ke Secret Realm Dragon Abyss. Pangeran kedua pun langsung memperingati Duanxing kalau Duanxing sebaiknya menyerah saja. Jika tidak, maka Duanxing pasti akan menanggung resikonya karena sangat keras kepala. Kinan dengan santainya menjawab, apakah pangeran kedua sedang mengancamku? Baiklah, aku akan menunggunya. Aku juga ingin melihat apa yang ingin kau lakukan terhadapku. Dengan tersenyum, pangeran kedua berjanji kalau akan membuat Duanxing menyesal karena Duanxing tidak menuruti apa yang dikatakannya. Cerita berpindah di White Tiger Camp. Terlihat komandan batalion Li Fenglin berencana ingin menghancurkan Duanxing dengan tangannya sendiri dikarenakan dia masih tidak terima Duanxing menjadi penerus dari komandan batalion Zhao. Di belakangnya juga ada sebuah monster harimau yang sangat besar. Monster itu sangat setuju dengan kata-kata dari Li Fenglin. Kita harus menyingkirkan Duanxing, barulah kita akan menghancurkan komandan Zhao. Dan pada saatnya tiba, Onyx Spirit dan Blackstone akan berada di genggaman kita. Singkat cerita, pangeran ketiga dan Kinan diteleportasikan di suatu tempat. Pangeran ketiga pun langsung menyuruh Duanxing untuk menyerap Key Dragon Abyss yang ada dalam rencana. Pangeran menjelaskan kalau Duanxing setiap harinya harus menyerap Key Dragon Abyss. Jika tidak, maka Duanxing akan dikeluarkan dari tempat ini dan akan masuk ke dimensi kekosongan. Kinan pun mulai paham atas penjelasan dari pangeran ketiga. Dia pun menanyakan sebenarnya hal apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan Key Dragon Abyss seperti pada rencana itu. Pangeran ketiga menjelaskan kalau hewan-hewan di tempat ini yang berada di Martial Hagnas akan memiliki Key Dragon Abyss di tubuhnya. Di sini pangeran ketiga ingin membagi tugas. Dia akan mengumpulkan buah Dragon Abyss, sedangkan Kinan mengumpulkan Key Dragon Abyss. Singkat cerita, Kinan pun mulai berjalan mencari binatang buas tahap kedua Martial Hagnas dan dia menemukan sebuah ular besar raksasa. Meskipun Kinan terpisah dengan pangeran ketiga, tapi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan sebuah lencana. Namun pada saat Kinan ingin menghabisi ular besar yang ada di sungai, ternyata di seberang sungai ada pangeran ke-9 dan pangeran pertama dengan kelompoknya. Pangeran pertama pun merasa kalau mereka sangat dirugikan karena bertemu Kinan dengan sangat cepat. Dikarenakan kekuatan Kinan sangat kuat, pangeran pertama pun menyarankan agar pangeran ke-9 bekerja sama dengannya untuk menghadapi Kinan. Tiba-tiba, Jiang Bilan memberitahu pangeran ke-9 dan pangeran pertama kalau mereka sudah lengah dan Kinan sudah mulai bergerak. Terlihat Kinan pun sudah melesat dengan kecepatan tinggi untuk bergerak menyeberangi sungai untuk menghampiri kelompok dari pangeran pertama dan pangeran ke-9. Namun di tengah sungai, Kinan dihadang oleh monster ular penghuni sungai. Ular itu tidak terima kalau Kinan masuk ke wilayahnya. Ular itu berniat untuk menghabisi Kinan. Dan Kinan pun tanpa basa-basi langsung menghabisi ular besar itu menggunakan pedangnya hanya dalam satu kali serangan dan membuat ular itu langsung tewas di tempat.
Kinan pun langsung menghampiri kelompok pangeran ke-9 dan pangeran pertama. Terlihat pangeran ke-9 dan pangeran pertama mulai gelisah. Pangeran pertama pun langsung melirik pangeran ke-9. Dengan telepatinya, pangeran pertama pun langsung mengajak pangeran ke-9 untuk bekerja sama untuk menghadapi Kinan, dan akhirnya mereka pun sepakat. Pangeran pertama pun mulai menggertak Kinan dengan mengatakan, "Guanxing, kami di sini berlima, sedangkan kau sendirian. Sebaiknya kau menyerahlah, jika tidak kau akan menyesal." Kinan dengan santainya menjawab, "Menyesal apanya? Yang harusnya menyesal itu kalian, karena berani menggertakku dan mencari gara-gara denganku." Pangeran ke-9 yang kesal pun juga memperingati Du Guanxing. Jika tidak mematuhi perintahnya, maka pangeran pertama dan pangeran ke-9 akan bertindak kejam kepada Du Guanxing. Pangeran pertama pun langsung melirik Jiang Bilan. Pangeran pertama menyuruh Jiang Bilan untuk menghadapi Du Guanxing dikarenakan ini adalah waktu yang tepat. Namun dengan seketika, tiba-tiba suasana menjadi hening dikarenakan orang-orang yang dibawa pangeran pertama dan pangeran ke-9 tidak bergerak sama sekali saat diperintah untuk menghadapi Kinan. Leluhur naga harimau pun menjelaskan kepada pangeran pertama dan pangeran ke-9 kalau dia bukan tandingan dari Kinan, sehingga dia tidak bisa mengalahkan Kinan. Tapi berbeda dengan Jiang Bilan, dia malah menyarankan kalau pangeran pertama dan pangeran ke-9 lebih baik mendukung salah satu pangeran kedua atau pangeran ketiga, dikarenakan pangeran pertama dan pangeran ke-9 tidak ada harapan untuk mendapatkan tahta putra mahkota sebab mereka kalah kekuatan. Tiba-tiba, Kinan pun langsung bergerak dan ingin menyerang Kaisar Kematian atau Jiang Bilan. Kinan tidak peduli dengan apa yang mereka rencanakan, dikarenakan Kinan akan menghajar Jiang Bilan karena pernah membuat Putri Miao terluka. Jiang Bilan pun mulai mengeluarkan kekuatannya, namun Kinan dengan mudah bisa menghindar. Terlihat leluhur naga harimau juga membantu Kinan untuk menghadapi Kaisar Kematian atau Jiang Bilan. Jiang Bilan pun langsung membuka tutup kepalanya dan memberitahu Kinan kalau dia adalah Jiang Bilan yang asli dan dia ingin bekerja sama dengan Kinan. Namun Kinan tidak peduli, dikarenakan Putri Miao terluka parah dan hampir mati itu dikarenakan ulah dari Jiang Bilan. Kinan juga sangat sulit untuk percaya dengan Jiang Bilan, dikarenakan Jiang Bilan ini sangat licik. Leluhur naga harimau mengatakan kalau Jiang Bilan ini memiliki hati yang sangat busuk, jadi wajar saja tidak ada yang percaya dengannya sekarang. Jiang Bilan pun langsung mengeluarkan sebuah gulungan kuno. Jika kelompok Kinan mau bekerja sama, maka pangeran yang mereka dukung juga akan sangat terbantu. Kinan pun akhirnya mau bekerja sama dengan Jiang Bilan, namun dia tetap saja tidak akan percaya dengan Jiang Bilan dan harus tetap berhati-hati. Jiang Bilan pun menyerahkan gulungan kuno kepada Kinan. Di sini Jiang Bilan meminta bantuan kepada kelompok Kinan agar membantunya mengumpulkan buah Dragon Abyss. Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan panggilan dari pangeran ketiga. Ternyata pangeran ketiga sudah menemukan pohon Dragon Abyss dan mereka harus bergegas ke tempat itu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di tempat pangeran ketiga. Terlihat pangeran ketiga sangat terkejut dikarenakan Kinan ini membawa Long Tian dan Jiang Bilan. Kinan pun menenangkan pangeran ketiga kalau kedua orang ini akan membantu pangeran ketiga. Terlihat pangeran ketiga pun sangat senang dengan adanya bantuan Long Tian dan Jiang Bilan, maka peluang untuk memenangkan pertandingan ini akan semakin besar. Singkat cerita, mereka pun sampai di pohon Dragon Abyss. Namun terlihat pangeran ketiga sangat terkejut saat ada seseorang yang menyapanya. Ternyata pangeran kedua sudah ada di tempat itu lebih dulu. Dia juga mengatakan kalau dia sudah lama menunggu pangeran ketiga datang ke tempat ini. Orang-orang dan para tetua yang berada di luar Secret Realm Dragon Abyss menyadari kalau sepertinya pemenang kompetisi ini yaitu antara pangeran kedua dan pangeran ketiga. Terlihat senior Wang sangat curiga dikarenakan komandan batalion di Fengyun memanggil para pejabat untuk mendukung pangeran kedua. Sepertinya ada sesuatu di balik hal itu. Cerita berpindah di Secret Realm Dragon Abyss. Terlihat pohon Dragon Abyss mulai berbicara. Pohon itu menjelaskan kalau dia sudah membuat 99 buah Dragon Abyss dan semua orang bisa mengambil buah darinya berdasarkan kemampuan masing-masing. Di pohon itu juga ada sebuah semut. Semut itu disebut Immortal Swallowing Books. Jika kalian bisa menghabisi 10 serangga ini, maka akan mendapatkan satu buah Dragon Abyss. Dan jika bisa menghabisi 100 serangga, maka pohon itu akan memberikan hadiah besar. Tanpa basa-basi, Kinan pun mulai menyerang satu persatu serangga yang berbentuk semut itu. Bahkan satu serangga pun tidak akan dilepaskan oleh Kinan. Pangeran kedua pun langsung mengambil sebuah cangkir yang berisi air dan meminumnya. Setelah pangeran kedua meminum air itu, pangeran kedua pun kekuatannya langsung meningkat.
Pangeran kedua yang kekuatannya sudah meningkat langsung menerjang satu persatu serangga yang ada dan menghabisi serangga yang ada, karena dia juga tidak ingin kalah dari Kinan. Leluhur naga harimau yang melihat kekuatan pangeran kedua sangat terkejut dikarenakan pangeran kedua ini tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Jiang Bilan menjelaskan kalau cairan itu adalah cairan Dao. Setelah meminumnya, maka akan memiliki kekuatan Dao yang bisa menahan serangan serangga yang ada. Cairan ini sangat berharga dan sangat langka. Yang dia tahu sekarang hanya ada 3 botol. Setelah pangeran kedua mendapatkan satu buah Dragon Abyss, dia pun langsung memberikan buah itu kepada Ji Huying. Dia memberi buah itu adalah karena sebagai hadiah. Ji Huying pun sangat senang saat mendapatkan hadiah itu, dan dia berterima kasih kepada pangeran kedua karena sangat baik kepadanya. Pangeran kedua pun tidak mempermasalahkan hal itu dikarenakan semua buah yang tersisa pasti juga akan menjadi miliknya. Terlihat leluhur naga harimau pun sangat kesal saat melihat tingkah dari pangeran kedua karena hanya baru mendapatkan satu buah saja, tapi sudah menyombongkan diri kalau semua buah ini akan menjadi miliknya. Di sini Kinan mulai berpikir, karena para serangga itu tidak punya kecerdasan dan mereka cuma bisa memakan pohon Dragon Abyss, berarti mereka pasti akan tertarik dengan Ki kuno. Jika itu benar, pasti Kinan akan lebih mudah menghabisi serangga itu. Kinan pun mulai mengeluarkan Ki kunonya dan menyuruh semua serangga itu mendekatinya dan memakan hadiah yang diberikan oleh Kinan itu. Para serangga yang melihat Ki kuno milik Kinan pun langsung menuju ke arah Kinan dengan sangat cepat. Sepertinya Ki kuno itu adalah makanan yang paling lezat bagi para serangga itu. Pangeran ketiga pun sangat terkejut dan kebingungan melihat tingkah dari Duanjing. Dia pun menanyakan sebenarnya apa yang sedang Duanjing lakukan. Kinan dengan wajah datarnya langsung menggenggam tangannya dengan sangat kuat dan berkata, "Hancurlah dan keluar." Para serangga yang memakan Ki kuno milik Kinan pun langsung meledak dan hancur berkeping-keping akibat Kinan meledakkan Ki kuno miliknya yang dimakan oleh serangga itu. Leluhur naga harimau yang melihat serangga itu hancur dalam sekali serangan pun sangat terkejut. Leluhur naga harimau sangat kebingungan kenapa hal itu bisa terjadi. Terlihat Jiang Bilang juga terpana saat melihat kekuatan Kinan. Padahal untuk menghabisi satu serangga saja sangat sulit. Tapi Kinan hanya sekali menggenggamkan tangannya, semua serangga langsung meledak. Kinan pun langsung memberikan satu buah Dragon Abyss kepada pangeran ketiga. Namun pangeran ketiga menolaknya karena dia beralasan yang mendapatkan buah itu adalah Duanjing. Tapi Kinan tidak mempermasalahkan hal itu dikarenakan semua buah yang tersisa sekarang akan menjadi milik kita. Dikarenakan aku juga akan menghabisi semua serangga yang ada. Pangeran kedua pun sangat kesal saat Kinan bisa menghabisi banyak serangga dengan sangat mudah. Pangeran kedua pun menanyakan kepada Duanjing sebenarnya apa yang digunakan Duanjing ini, kenapa bisa meledakkan serangga yang sangat kuat itu. Kinan pun langsung melirik pangeran kedua. Dia pun menjawab, "Pangeran kedua, kau tidak perlu tahu. Asal kau tahu saja kalau permainan ini baru dimulai." Kinan pun langsung memberikan Ki kuno kepada serangga yang tersisa dan Kinan pun langsung meledakkan semua serangga sampai serangga itu berterbangan ke udara. Pangeran kedua dan komandan batalion Li Fengyun pun langsung tersentak kaget. Serasa darah mereka berhenti mengalir sejenak. Mereka berdua sangat tidak percaya dikarenakan Duanjing hanya dalam waktu singkat berhasil menghabisi semua serangga yang tersisa. Dikarenakan Duanjing bisa menghabisi serangga yang tersisa, pohon Dragon Abyss pun memberikan 97 buah Dragon Abyss. Tak lupa, dia juga memberikan Duanjing hadiah yaitu 100 buah Dragon Abyss karena Kinan bisa menghabisi 100 serangga. Terlihat Kinan pun sangat senang karena mendapatkan banyak buah Dragon Abyss. Namun pangeran ketiga hanya bisa bengong dan terkejut karena dia tidak menyangka kalau Duanjing ini bisa melakukan hal itu. Pangeran ketiga pun berterima kasih kepada Duanjing karena kalau bukan berkat Duanjing, pangeran ketiga tidak akan mungkin bisa menang di Secret Realm Dragon Abyss dan pangeran ketiga tidak akan melupakan jasa dari Duanjing. Tiba-tiba, pangeran kedua pun berbicara. "Apa kau pikir ini sudah berakhir, saudara ketiga? Aku sungguh tidak menyangka kalau pertandingan ini selesai hanya dalam waktu yang sesingkat ini. Tapi bukankah waktu pertandingan ini masih lama kan?" Pangeran ketiga pun menyadari kalau pangeran kedua ini memiliki rencana busuk. Pangeran ketiga pun menanyakan kepada pangeran kedua, apakah pangeran kedua ini ingin merebut buah Dragon Abyss yang didapatkan oleh Duanjing. Dengan senyum jahatnya, pangeran kedua pun mulai mencari-cari alasan. "Pangeran ketiga, kenapa kau berpikir seperti itu? Tapi jika buah Dragon Abyss itu bisa kurebut, maka berarti kalianlah yang terlalu lemah. Jadi jangan salahkan aku." Namun pohon Dragon Abyss menghentikan pertengkaran mereka. Pohon itu menjelaskan kalau dilarang bertarung di tempat ini. Kinan pun mulai berpikir,
Dikarenakan pangeran kedua memiliki peta di mana senior dan teman-temannya berlatih dan bersembunyi, maka Kinan pun membujuk pohon Dragon Abyss untuk mengizinkan mereka bertarung. Jika diizinkan, maka Kinan akan memberikan Kikuno kepada pohon itu. Kinan tahu kalau pohon itu akan naik tingkatan dan pasti akan membutuhkan Kikuno milik Kinan. Pohon Dragon Abyss itu tidak bisa menerima hal itu, dikarenakan mereka tidak boleh melanggar aturan. Tapi pohon itu bisa menukar hal lain dengan Kikuno milik Kinan itu. Pangeran kedua pun langsung tertawa. Pohon tua, kalau aku mau bertarung di tempat ini, maka kau mau apa? Aku tidak peduli dengan ocehanmu itu, dan tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Pohon Dragon Abyss pun langsung marah, dan dia akan memberi pelajaran kepada pangeran kedua karena terlalu sombong. Terlihat akar-akar pohon Dragon Abyss mulai bergerak dan muncul untuk bersiap menyerang pangeran kedua. Pangeran kedua pun yang panik langsung berteriak dan menyuruh Ji Huling agar cepat memanggil roh Raja White Tiger agar mereka bisa selamat dari serangan pohon Dragon Abyss. Ji Huling pun dengan cepat langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berbentuk harimau bersayap. Ji Huling juga menggunakan sebuah formasi yang sangat misterius. Yang bilang yang melihat formasi itu pun sangat terkejut dan panik. Menurutnya, situasi ini akan gawat dikarenakan Ji Huling menggunakan teknik pemancar jiwa bela diri untuk memanggil roh Raja White Tiger. Dengan sekejap, muncullah harimau dengan kekuatan yang menakutkan. Harimau itu memiliki corak emas di tubuhnya, dan rawannya membuat jantung terasa berdebar. Pohon Dragon Abyss pun memperingati Raja White Tiger. Meskipun Raja White Tiger memiliki posisi yang tinggi, tapi tetap saja dia tidak boleh ikut campur dalam kompetisi dengan tanpa izin. Namun roh Raja White Tiger tidak menghiraukan ocehan dari pohon Dragon Abyss dan melancarkan beberapa serangan kepada pohon Dragon Abyss itu. Pohon Dragon Abyss yang kesal pun langsung menggunakan akar-akarnya untuk menghalau serangan yang dilancarkan oleh roh Raja White Tiger. Di sini pohon Dragon Abyss tidak akan segan-segan lagi untuk menyerang dikarenakan roh Raja White Tiger sudah berani melanggar aturan. Terlihat roh Raja White Tiger masih tetap terus maju dan menghancurkan semua akar pohon yang menghalangi jalannya, yang membuat pohon Dragon Abyss menjadi panik. Di sini ternyata Raja Harimau itu menghampiri Kinan dan bersiap untuk menyerang Kinan. Terlihat Kinan pun mulai panik dikarenakan dia tidak akan mungkin bisa melawan roh Raja Harimau ini. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi dirinya dikarenakan dia tidak ingin mati di sini dan akan berusaha agar tetap terus hidup. Saat serangan dilancarkan oleh Raja Harimau, Kinan pun langsung terpental sangat jauh dikarenakan kekuatan mereka sangat berbeda jauh sehingga Kinan tidak bisa menahan satu serangan dari Raja Harimau itu. Terlihat Kinan pun langsung tercebur ke sungai dan leluhur naga harimau juga tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Kinan terkena serangan dari Raja Harimau. Leluhur naga harimau pun mulai berkeringat dingin dikarenakan dia merasakan kalau aura kehidupan Kinan menghilang. Dia sangat tidak percaya kalau pada akhirnya Kinan akan mati dengan cara seperti ini. Master Wang yang marah pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Di Feng Yun, kau harus membayar kejadian ini dengan nyawamu. Komandan Batalion Di Feng Yun dengan ekspresi mengejek mengatakan, apa? Aku harus membayar tentang kejadian ini ya? Apa kau cari mati? Namun ternyata Duanxing belum mati. Di sini orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya, sebenarnya Duanxing ini mendapatkan apa dari Komandan Batalion Zhao sehingga dia masih hidup. Kinan dengan tersenyum pun mulai melangkah maju. Maaf, aku mengecewakan pangeran kedua dan roh Raja Harimau, tapi sayangnya aku belum mati. Pangeran kedua pun langsung terkejut dan sekali lagi dibuat bingung oleh Duanxing. Sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki Duanxing ini? Kenapa dia sangat kuat dan sangat sulit untuk dihabisi? Leluhur naga harimau yang tadinya sangat panik sekarang kembali tenang. Meskipun tadi dia agak ragu, tapi sekarang dia percaya kalau Kinan ini pasti tidak akan mati semudah itu. Roh Raja White Tiger pun yang marah langsung menyerang Duanxing dengan kekuatan yang lebih kuat. Dia tidak terima kalau bocah seperti Duanxing yang lemah ini tidak mati terkena serangan darinya. Terlihat Kinan pun dibantu dengan pohon Dragon Abyss menahan serangan dari roh Raja Harimau yang membuat Kinan bisa bertahan dari serangan itu. Di sini pohon Dragon Abyss memperingati roh Raja White Tiger agar tidak mempermalukan dirinya sendiri karena menyerang seorang bocah. Pangeran kedua pun tiba-tiba langsung mengeluarkan sebuah formasi dan keluarlah kura-kura besar. Pangeran kedua mengatakan kalau dia akan memenggal kepala Kinan dengan tangannya sendiri. Kura-kura itu pun langsung melancarkan serangan yang berasal dari tempurungnya dan keluarlah sebuah senjata yang meluncur sangat cepat. Senjata itu seperti sebuah es runcing yang meluncur ke arah Kinan dengan kecepatan tinggi. Namun Kinan dengan pedangnya sudah bersiap untuk menghancurkan serangan itu.
Dengan sekejap, Kinan pun langsung menebas semua serangan yang membuat serangan dari kura-kura itu hancur berkeping-keping karena terkena tebasan pedang dari Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan serangan petirnya yang langsung menghantam pangeran kedua dan kura-kura besar itu hingga menjadi tak berdaya. Kinan pun menghampiri pangeran kedua dan menodongkan senjatanya ke arah pangeran kedua. "Hai pangeran kedua, bukankah kau tadi ingin memenggal kepalaku? Tapi kenapa kau terduduk lemas seperti itu?" Terlihat pangeran kedua pun pasrah dengan keadaannya karena dia juga sudah tidak memiliki tenaga untuk berdiri. Di sini Kinan berniat ingin menghabisi pangeran kedua. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang menyuruh Kinan menghentikan tindakannya itu. Terlihat Kinan pun langsung menoleh karena terkejut. Ternyata suara itu berasal dari pangeran ketiga. Pangeran ketiga menjelaskan kalau Duanxing belum bisa menghabisi pangeran kedua. Jika Duanxing menghabisi pangeran kedua sekarang, maka dia tidak akan bisa menolong Duanxing. Dengan badan yang gemetar hebat, pangeran kedua pun membujuk Duanxing agar tidak membunuhnya, dikarenakan ayahnya pasti tidak akan mengampuni Duanxing. Bahkan Police Camp juga akan terlibat masalah karena tindakan dari Duanxing. Tapi roh Raja White Tiger mulai memprovokasi Duanxing agar menghabisi pangeran kedua. Dia melakukan ini dikarenakan dia sangat ingin melihat Duanxing terkena masalah yang sangat besar dan dipastikan akan mati. Tapi tiba-tiba roh Raja Harimau pun langsung melompat kesakitan dikarenakan ternyata pohon Dragon Abyss menyerang pantat dari roh Raja Harimau. Di sini Kinan pun memutuskan untuk menghabisi pangeran kedua dan dia pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menghabisi pangeran kedua dikarenakan tindakan pangeran kedua ini tidak bisa diampuni. Tapi ternyata serangan dari Kinan hanya menebas sebagian rambut dari pangeran kedua yang membuat kepala pangeran kedua menjadi botak. Hal itu bisa terjadi dikarenakan ada kekuatan yang menghalangi tebasan pedang dari Kinan. Ternyata kekuatan yang menghalangi tebasan Kinan adalah kekuatan dari Jiang Milan. Terlihat pangeran kedua sangat senang saat melihat tindakan dari Jiang Milan. Di sini Kinan sangat kebingungan dengan sikap Jiang Milan. Dia pun menanyakan kepada Jiang Milan apakah Jiang Milan ini ingin menghentikannya. Tapi tiba-tiba Jiang Milan langsung mengambil pedang milik Kinan dan menebas tubuh pangeran kedua yang membuat pangeran kedua langsung tewas seketika. Dengan senyum manisnya, Jiang Milan mengatakan, "Kalau kau menginginkan pangeran kedua mati, maka aku saja yang akan menghabisinya." Komandan batalion di Feng Yun yang melihat pangeran kedua dihabisi oleh Jiang Milan pun sangat kesal. Dasar wanita sialan. Para pejabat kerajaan pun langsung berkumpul dan ingin membuka Secret Realm Dragon Abyss untuk menangkap Jiang Milan. Terlihat Master Wang langsung lega dikarenakan yang menghabisi pangeran kedua bukan Duanxing, sehingga Police Camp bisa lega dan tidak akan terkena masalah. Tiba-tiba Jiang Milan juga melancarkan serangannya dan membuat tubuh Ji Huying juga tertembus pedang milik Kinan dan membuat Ji Huying juga tewas di tempat. Kinan yang melihat tindakan Jiang Milan sangat kebingungan. Sebenarnya Jiang Milan ini kenapa? Karena dengan tiba-tiba bertingkah sangat aneh sekarang. Tiba-tiba muncullah sebuah retakan di langit. Hal itu menandakan kalau sebuah portal akan terbuka. Kelompok Kinan pun langsung terkejut. Leluhur naga harimau merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari portal itu. Perasaannya pun menjadi tak karuan akibat terkena tekanan yang sangat kuat. Dan benar saja, ternyata datanglah penguasa kerajaan kuno Burning Heaven. Terlihat dia sangat marah dikarenakan wanita itu berani menghabisi anaknya. Tapi terlihat Jiang Milan di sini masih santai saja. Bahkan dia mengejek kalau penguasa kerajaan kuno Burning Heaven hanya memiliki kesombongan saja. Penguasa kerajaan kuno Burning Heaven pun langsung marah dan menanyakan nama dari Jiang Milan dikarenakan dia tidak ingin membunuh jika tidak mengetahui nama orang itu. Jiang Milan pun langsung menggunakan kekuatannya dan menyuruh semua orang melihatnya agar mereka tahu siapa orang di hadapannya ini. Tiba-tiba Jiang Milan pun langsung merubah bentuk tubuhnya menjadi Kinan dan Jiang Milan juga mengaku kalau sebenarnya dia adalah Kinan. Kinan yang asli pun langsung menggunakan kekuatan matanya dan mulai berpikir sepertinya Jiang Milan ini menggunakan perubahan bentuk dan ingin membantunya. Dikarenakan teknik perubahan Jiang Milan sangat hebat, semua pejabat kerajaan pun tidak bisa mengenali kalau sebenarnya Jiang Milan ini sedang menyamar menjadi Kinan.